Ya baik anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan belajar yaitu judul bab kita tentang indahnya saling menghormati, kemudian KD atau kompetensi dasar. Yang pertama itu adalah 3.1, kita akan memahami makna Quran surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Kemudian 4.1.1 kita akan membaca surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Selanjutnya 4.1.2 kita akan menulis surat Al-Kafirun dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah penulisannya. Kemudian 4.1.3 murid-muridku semuanya, kalian semuanya nanti bisa menunjukkan hafalan surat Al-Kafirun dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid yang sudah kalian pelajari semuanya. Baik anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran kita pada bab ini yaitu tentang surat Al-Kafirun. Nah, Ustaz harapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian mampu menunjukkan perilaku toleran, kemudian simpati, waspada, berbaik sangka kepada orang lain, dan juga mampu menunjukkan hidup rukun dengan teman-teman kalian yang berbeda agama dengan kalian. Kemudian yang kedua, nanti juga Ustadz harapkan kalian mampu untuk memahami makna dari Quran surat Al-Kafirun tersebut dengan benar. Dan yang terakhir, harapan Ustadz nanti setelah pembelajaran ini kalian semuanya mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik, khususnya surat Al-Kafirun, sesuai dengan ilmu tajwid yang sudah kalian pelajari. Kemudian juga saya harapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian mampu untuk menulis surat Al-Kafirun tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan bahasa Arab. Dan yang terakhir, saya inginkan nanti setelah pembelajaran ini kalian semuanya mampu untuk menunjukkan hafalannya. Baik itu ayat-ayat dari surat Al-Kafirun tersebut ataupun arti dari surat Al-Kafirun tersebut dengan benar. Jadi nanti Ustaz harapkan kalau kalian mampu untuk membaca, kalian mampu untuk menulis, maka Ustaz inginkan kalian semuanya mampu untuk menghafalkan ayat dan arti dari surat Al-Kafirun tersebut dengan benar. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar tentang surat Al-Kafirun, maka alangkah baiknya kita harus mengerti terlebih dahulu. Yang mana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup umat Islam. Betul ya? Nah maka siapa yang tahu mengapa Al-Quran itu dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam? Ya, siapa yang tahu? Baik, anak-anakku semuanya, saya lanjutkan ya. Mengapa Al-Quran dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam? Jawabannya, karena Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, Allah sendiri yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan benar, dengan tartil, yaitu sesuai dengan ilmu tajwid, maka itu adalah merupakan ibadah, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan.
maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Nah, maka sangat merugi sekali apabila kita umat Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Maka kalian semuanya untuk berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalian semuanya sudah pintar-pintar semuanya, bisa membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya, sudah menghafal beberapa surat-surat di dalam Al-Quran. Ini semuanya insya Allah akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Dan perlu kita ketahui, anak-anakku semuanya, juga Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada umat manusia agar mereka hidup selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Dan untuk mendapatkan petunjuk, kita harus dapat membaca, kita harus dapat memahami, serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, sekarang kalian sudah kelas 6. Kalian sudah bisa membaca Al-Quran. Kalian sudah mampu untuk menghafal beberapa surat yang ada di dalam Al-Quran. Maka tugas kalian selanjutnya adalah memahami dari isi-isi Al-Quran yang sudah kalian baca dan yang sudah kalian hafalkan. Setelah membaca, setelah menghafalkan, setelah kalian paham isi dari Al-Quran tersebut, maka tugas selanjutnya adalah mengamalkan isi kandungan dari surat Al-Quran tersebut. Seperti yang nanti akan kita pelajari, yaitu tentang surat Al-Kafirun, maka nanti kita akan membaca, kemudian juga nanti akan kita menghafalkan ayat dan artinya, kemudian kita memahami isi dari surat Al-Kafirun tersebut, dan nantinya di akhir kita mampu untuk mengamalkan isi kandungan dari surat Al-Kafirun tersebut. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang sudah pernah kalian pelajari mungkinnya di kelas 4 atau di kelas 5, bahwa Al-Quran itu diturunkan pertama kali kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, atau di Gua Hira, melalui malaikat Jibril. Maka hari turunnya Al-Quran tersebut disebut dengan Nuzulul Quran. Jadi setiap tahun di bulan suci Ramadan pada tanggal 17, seluruh umat muslim yang ada di dunia ini merayakan hari turunnya Al-Quran, itu yang biasa disebut dengan Nuzulul Quran. Ya, setiap di bulan Ramadan ramai sekali masjid-masjid mengadakan acara peringatan turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran. Nah, surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin kalian semuanya yang ada di kelas 6 ini sudah hafal ya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan inilah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan. Islam mengatur kita mengenai adab atau tata cara membaca Al-Quran. Maka adab membaca Al-Quran disebut juga dengan adab tilawah. Jadi agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membaca, dalam menghafalkan Al-Quran, maka ada tata cara yang harus kita lakukan sebelum memegang Al-Quran dan sebelum membaca Al-Quran. Nah, apa saja adab atau tata cara membaca Al-Quran itu? Maka di sini ada 7 adab dan tata cara membaca Al-Quran. Yang saya sampaikan tadi, apabila kita melakukan tata caranya ini, insya Allah kita semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, ya sebaiknya sebelum membaca Al-Quran, sebelum memegang Al-Quran, kita dalam keadaan suci. Jadi anak-anakku semuanya berwudu terlebih dahulu. Nah, sebelum belajar, semua mata pelajaran, baik itu Al-Quran atau pelajaran-pelajaran yang lain, alangkah baiknya sebelum belajar kalian semuanya berwudu. Mari kita jaga agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika kita dalam keadaan suci. Maka ketika kita dalam keadaan suci, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita. Maka dijaga wudunya ya. Kemudian yang kedua, itu berpakaian yang bersih dan rapi. Kayak wangi-wangian, nah, kalau yang punya ya. Kemudian yang ketiga, itu tempatnya harus bersih dan suci. Nah, kemudian yang keempat, itu menghadap kiblat. Kemudian yang kelima, dimulai dengan membaca ta'awudz. Apa itu ta'awudz? Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu namanya adalah ta'awudz. Dan membaca basmalah. Apa itu basmalah? Ya, biasa bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keenam, tenang dan khusyuk. Jadi membaca Al-Quran itu jangan terburu-buru. Tenang, khusyuk, ya. Nah, diperhatikan ilmu tajwidnya, kemudian juga dipahami makna-maknanya. Kalau bisa juga yang terakhir itu dengan suara yang merdu. Maka ini ada 7 adab atau tata cara kita membaca Al-Quran. Ya, insya Allah kalau kita melakukan semuanya yang 7 ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu tentang surat Al-Kafirun. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita membaca kemudian menghafalkan ayat-ayat dari surat Al-Kafirun, terlebih dahulu mari sama-sama kita mengenal tentang surat Al-Kafirun. Jadi anak-anakku semuanya, surat Al-Kafirun itu termasuk surat Makkiyah. Apa artinya? Itu surat Makkiyah artinya adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah. Jadi surat Al-Kafirun ini termasuk surat Makkiyah. Karena surat Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Nah, bagaimana surat-surat yang diturunkan oleh Allah di kota Madinah? Maka surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah maka disebut dengan surah Madaniyah. Ciri-cirinya kalau surat Makkiyah itu surat-suratnya pendek-pendek.
Sedangkan kalau surat Madaniyah itu suratnya panjang-panjang. Nah, maka surat Al-Kafirun ini karena hanya terdiri dari 6 ayat saja, maka termasuk surat yang pendek. Maka surat Al-Kafirun ini disebut dengan surat Makkiyah. Kemudian surat ini diterima Nabi Muhammad SAW ketika berada di Makkah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi anak-anakku semuanya, surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Ya. Dan surat Al-Kafirun artinya, apa sih artinya Al-Kafirun? Artinya Al-Kafirun itu adalah orang-orang kafir. Jadi nama surat ini, surat Al-Kafirun, diambil dari ayat yang pertama. Gitu ya. Ada kata-kata kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu diambil dari ayat yang pertama itu, yang maka disebut dengan surat Al-Kafirun yang artinya adalah orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun ini terletak pada urutan ke-109. Jadi kalau mau cari urutan keberapa surat Al-Kafirun itu ada di urutan ke-109. Dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah surat Al-Maun. Ya. Nah, ini sedikit tentang surat Al-Kafirun. Jadi sebelum kita masuk ke materi tentang menghafal, menulis dan menghafalkan Al-Kafirun, maka terlebih dahulu kita paham dulu apa itu surat Al-Kafirun. Yang tadi sudah Ustaz jelaskan. Ringkasnya itu adalah surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah. Terdiri dari 6 surat. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah. Dan arti dari Al-Kafirun itu adalah orang-orang kafir. Gitu ya. Nah, semoga kalian semuanya paham dan mengerti terlebih dahulu apa itu surat Al-Kafirun.